Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat dapat hadir untuk bertolabul ilmi secara online. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Baik teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Dakwah Khulafaur Rasyidin. Teman-teman, kelihatan layarnya? Kelihatan. Baik. Dari kelompok kami, sebelumnya kami perkenalkan dulu, di kelompok kami ada saya, Syarifatus Suraya sebagai moderator. Kemudian ada rekan kami, Kak Astri Wahyuni sebagai pemateri pertama, dan Kak Abdul Muhaimin sebagai pemateri kedua. Latar belakang dari makalah kami adalah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sampai kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang disebut sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin, karakteristik dan strategi dakwah yang mereka lakukan tentu saja berbeda, dan masalah-masalah yang dihadapinya juga berbeda. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena setiap manusia memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan sesuatu pada zaman tertentu. Meskipun demikian, dakwah mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menyebarluaskan agama yang rahmatan lil alamin. Dari latar belakang masalah kami, beberapa rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, bagaimana strategi dakwah pada Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh para Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, untuk pembahasannya, kami persilahkan kepada rekan kami, Kak Astri Wahyuni, untuk mempresentasikan materinya. Silakan Kak Asri. Baik, terima kasih Kak Syarifatus Suraya. Untuk pembahasannya, dimulai dari setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi di Madinah, kepemimpinan Islam pada masa itu diambil alih oleh pengganti Nabi yang diberi gelar khalifah. Artinya, secara harfiah adalah orang yang mengikuti atau pengganti. Yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah mereka orang-orang yang menjadi pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam. Adapun tugas mereka adalah mengambil alih kepemimpinan dalam hal kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Selanjutnya, Kak Syarifah. Yang pertama, karakteristik dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah bin Utsman Amr bin Ka'ab bin Sa'ad yang lahir pada tahun 573 Masehi. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa beliau diberi gelar As-Siddiq. Bahkan sebelum datangnya Islam, Abu Bakar telah menyandang gelar tersebut. Hal ini disebabkan karena pada saat itu Abu Bakarlah yang mengurusi masalah-masalah diat. Dan diat-diat tersebut diterima baik oleh kaum Quraisy karena beliau dianggap sebagai seorang yang terpercaya. Selain itu, Abu Bakar inilah yang menjadi orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj-nya Rasulullah SAW tanpa ragu-ragu.
Beliau adalah sahabat yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah. Ini diabadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu ladzina kafaru tsaniyasnaini ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا wallahu azizun hakim, yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam salah satu kitab tafsir, yaitu yang saya ambil adalah Tafsir Ibnu Katsir, sebab turunnya ayat ini yaitu pada peristiwa hijrah, ketika orang-orang musyrik berkeinginan membunuh, memenjarakan, atau membuangnya, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah perjalanan, keduanya singgah di Gua Sur selama 3 hari untuk mengecoh rombongan yang mengejarnya. Setelah rombongan tersebut kembali ke Mekah, keduanya melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Pada saat itu Abu Bakar sempat ketakutan dan khawatir jika keberadaan mereka di dalam gua terlihat oleh musuh, sehingga mereka akan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menenangkan dan meneguhkannya dengan bersabda, "Hai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang dan Allah adalah yang ketiga?" Ini diriwayatkan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, maka Allah menurunkan ketenangannya kepadanya. Menurut pendapat yang masyhur, dukungan dan pertolongan dari Allah ini diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ada yang menyebutnya itu untuk Abu Bakar. Kemudian lanjut, singkat cerita, ketika berita wafatnya Rasulullah menyebar, masalah yang pertama dihadapi umat Islam pada saat itu yaitu masalah politik. Sejumlah tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di Balai Saqifah Bani Sa'idah, Madinah untuk bermusyawarah memilih siapa yang akan ditunjuk menjadi kepala negara. Dalam musyawarah itu, terjadi perdebatan yang sangat alot karena masing-masing kelompok berbeda pendapat. Di antara dua kelompok tersebut, masing-masing menganggap bahwa kelompoknya yang paling pantas menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah. Untuk selengkapnya bisa dibaca di makalah kami. Adapun masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah adalah yang pertama, memerangi nabi-nabi palsu, memerangi orang-orang murtad, menghadapi perlawanan orang-orang munafik, menghadapi orang-orang yang enggan membayar zakat. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, dan 8 hari. Beliau wafat pada Senin malam 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Beliau wafat di usia yang sama dengan Nabi, yaitu 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq mengalami sakit demam beberapa hari sebelum wafat. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada sore hari setelah matahari terbenam. Beliau dimakamkan pada malam hari di samping makam Nabi Muhammad SAW. Adapun karakteristik kepribadian Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau adalah orang yang berhati lembut, bijaksana, dan meyakini sesuatu bukan hanya dari ucapan saja, tetapi dari perbuatannya. Beliau memiliki strategi dakwah yang sesuai dengan karakteristiknya, yaitu berani memerangi sesuatu ketika hal yang dilakukan masyarakat Islam bertentangan dengan syariat Islam. Adapun strategi dakwahnya,
Setelah berakhirnya penyerangan terhadap orang-orang murtad yang enggan membayar zakat dan kekacauan dalam negeri telah reda, Abu Bakar kemudian mengirim pasukan ke berbagai kawasan dengan membawa misi dakwah Islam, sekaligus berjihad menegakkan kalimatullah. Usaha atau strategi yang dilakukan Abu Bakar ketika masih menjabat sebagai khalifah untuk mempertahankan Islam, yaitu mengamankan Islam dari dalam dahulu, kemudian mengamankan Islam di daerah-daerah perbatasan, dan menolak bahaya serangan dari musuh-musuh Islam. Yang kedua, karakteristik dan strategi dakwah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Nafil Al-Adwil yang menjadi khalifah setelah ditunjuk oleh Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar adalah khalifah pertama yang dipanggil dengan sebutan Al-Amirul Al-Mukminin dengan laqab Al-Farq, karena dianggap dapat membedakan antara yang benar dan salah. Tidak seperti Abu Bakar yang langsung memeluk Islam setelah Nabi menyatakan sebagai utusan Tuhannya, Umar adalah seseorang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Pada masa Umar bin Khattab ini, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arab, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu, bulan Zulhijjah, tahun 23 Hijriah. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Karakteristik kepemimpinan dakwah Umar bin Khattab antara lain yaitu musyawarah mengikuti jejak Rasulullah, kekayaan negara untuk melayani rakyat pada masa itu, menjunjung tinggi kebebasan, selalu siap menerima kritikan, menawarkan solusi langsung untuk rakyat bagi Muslim pada masa itu. Kemudian, strategi dakwah beliau adalah dakwah bilhal. Dalam hak-hak sipil, beliau tidak membedakan antara zimmi atau non-muslim yang dilindungi negara dan muslim. Hal ini membuktikan bahwa Islam bukanlah sebuah agama yang gemar berperang, namun agama yang sangat menjunjung toleransi dan keadilan. Untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Asri atas pemaparannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemateri kedua dari rekan kami, yaitu kepada Kak Abdul Muhaimin. Kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Kak Syarifah telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Pada selanjutnya kita masuk kepada karakteristik dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Beliau berasal dari suku Quraisy Umayyah dan masih memiliki hubungan nasab dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang bertemu pada Abdul Manaf. Beliau lahir di kota Taif 5 tahun setelah tahun Gajah atau sekitar tahun 576 Masehi. Utsman bin Affan diberi gelar Dzun Nurain. Alasannya karena beliau menikahi 2 orang putra Nabi SAW. Yang pertama Siti Ruqayyah dan yang kedua Ummu Kulsum. Beliau adalah salah satu sahabat dekat Nabi yang terkenal cerdas serta pintar membaca dan menulis. Utsman merupakan khalifah yang ketiga, menggantikan Umar bin Khattab.
yang mana pengangkatannya didasarkan pada keputusan bersama yang telah dibuat oleh pemuka-pemuka Islam Madinah. Sebelum wafat, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan perkara pengangkatan khalifah di bawah Majelis Syuro yang beranggotakan 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Ketika Umar bin Khattab wafat dan proses pemakamannya telah selesai, maka berkumpullah orang-orang yang telah disebutkan namanya untuk memutuskan siapa pengganti selanjutnya. Yang mereka putuskan yaitu untuk pengganti Umar adalah Utsman bin Affan. Ada beberapa prestasi penting pada masa Utsman bin Affan, yaitu menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang mana pada saat itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Banyak sekali manfaat dibukukannya Al-Quran, di antara lain yang pertama, menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Kemudian yang kedua, menyatukan bacaan meskipun masih ada perbedaan, namun tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Selanjutnya yang ketiga, menertibkan susunan surat-surat menurut tertib urutan yang dapat kita lihat pada mushaf sekarang ini. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yang ini merupakan yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu lamanya sebanyak 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. Pada 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik. Kemudian 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Kemudian Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman, pada saat itu Utsman sedang membaca Al-Quran, beliau dimakamkan di pekuburan Baqi di Madinah. Lalu selanjutnya, strategi dakwah Utsman bin Affan. Ada beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini lebih mengedepankan dakwah bilhal. Di antaranya yang pertama, menginfakkan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Kemudian yang kedua, menjunjung sikap toleransi antara muslim maupun non-muslim. Lalu yang ketiga, mempertahankan serta memperluas wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Selanjutnya, khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa karakteristik dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, kita ketahui dulu nama lengkap daripada Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ali telah memeluk Islam sejak kecil. Dia adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan pemuda, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ali pun telah memeluk Islam. Ali pun berasal dari keturunan Hashimiyah yang memiliki kedudukan tertinggi terhadap Ka'bah. Ali dilahirkan pada tahun ke-10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Dia selalu bersama Nabi Muhammad sejak kecil, sehingga memperoleh bimbingan secara langsung dari Nabi Muhammad SAW yang telah menganggapnya sebagai anak sendiri. Selain terkenal dengan keberaniannya, Ali terkenal dengan kecerdasan dan keluasan ilmunya. Kedalaman ilmu, kecerdasan, dan ketajaman berpikirnya yang sangat dihargai oleh para sahabat. Banyak hadis yang diriwayatkan olehnya yang menandakan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang khalifah, Ali tidak membeda-bedakan antara penduduk Muslim dan non-Muslim. Mereka dihukumi sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Bahkan, orang Muslim membunuh kafir zimmi, maka Muslim tersebut harus dijatuhi hukuman yang sama atau setara, atau kita kenal dengan hukum qisas. Begitupun sebaliknya, inilah makna dakwah, yaitu mampu memberikan perasaan, ketenangan, terlindungi, kemudahan, dan kehormatan bagi orang lain. Adanya pemikiran-pemikiran brilian dan sikap baik yang ditunjukkan oleh Ali, banyak penduduk di luar Jazirah Arab yang memeluk agama Islam. Kemudian peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan ini mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang mana pada waktu itu telah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pada waktu itu karena pemberontakan, para sahabat tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, akan tetapi Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah memaksanya, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Nah, Ali bin Abi Thalib ini satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Pada tanggal 26 Januari tahun 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, dia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya, yang diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang temannya yang terbunuh di Nahrawan. Kemudian strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Ali menggunakan strategi dakwah bilhal, yaitu menunjukkan bagaimana sikap pemimpin yang seharusnya, yang senantiasa berlaku baik dan bersikap adil kepada muslim maupun non-muslim. Dan dari sikap seperti inilah bangsa di luar Jazirah Arab juga bisa menerima, bahkan mau memeluk ajaran Islam. Demikian strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada para pemateri kami. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang kami buat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sampai kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, karakteristik dan strategi dakwah yang mereka lakukan tentu saja berbeda. Beliau-beliau memiliki cara masing-masing dan memiliki strategi masing-masing juga. Khalifah pertama yang disepakati umat Muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga menghadapi berbagai masalah tentunya, menghadapi berbagai
masalah-masalah seperti memerangi nabi-nabi palsu, memerangi orang-orang murtad, menghadapi perlawanan orang-orang munafik. Kemudian, kekhalifahan yang kedua adalah kekhalifahan yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang ditunjuk langsung oleh Sayyidina Abu Bakar sekaligus khalifah pertama yang diberi gelar Al-Amirul Mukminin. Khalifah yang ketiga adalah Khalifah yang ketiga adalah setelah Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan yang dipilih oleh Majelis Syuro yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab yang terdiri dari 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dan khalifah yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipilih secara massal sebagai khalifah keempat karena kondisi negara yang sedang genting karena pemberontakan. Dari kisah-kisah para khulafa Rasyidin ini telah ditunjukkan bagaimana sikap yang baik sebagai seorang muslim. Apalagi dakwah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Jika tidak bisa dakwah bil lisan, dakwah bil hikmah, maka kita bisa berdakwah bil hal. Mencontohkan hal-hal yang baik kepada orang lain karena orang-orang yang belum paham tentang ajaran Islam kebanyakan melihat dari pribadi ataupun perilaku seorang muslim itu sendiri, bukan dari membaca literatur Islam. Tunjukkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing atau menambahkan dari yang kami paparkan tadi, monggo dipersilahkan. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, atau ada yang mau menanggapi materi yang tadi kami sampaikan. Silakan teman-teman. Atau mungkin kemarin kan sudah ditugasi petugas penanya ya teman-teman. Jadi kelompok yang akan presentasi di minggu depan itu bisa menyiapkan pertanyaan. Mungkin dari kelompok 7 ada pertanyaan, monggo.
Baik teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, sambil menunggu dosen, kita mungkin bisa membaca makalah kami. Mungkin dari sana teman-teman nanti ada gambaran apa yang ingin ditanyakan. Sebentar lagi, insya Allah katanya dosen akan hadir, jadi mohon jangan ada yang keluar dulu teman-teman. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam taala wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai diskusinya? Tadi baru penyampaian materi saja, Ustadz, karena belum ada penanya, jadi belum diskusi kami. Siapa tugasnya siapa? Yang bertanya. Kami kelompok 6 berarti dari kelompok 7, Ustadz, tugasnya. Ada hadir nggak? Kelompok 7 siapa? Ada kelompok 7? Coba kirimkan namanya kelompok 7. Kelompok 7 Ade Abu Hanifah, Imron, Nur Asti, dan Fitri Patmi. Ade siapa? Ade Abu Hanifah, Imron, Nur Asti, Fitri Patmi. Kelompok 7. Ada 4 orang ya. Oke. Baik, saya note 4 orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untuk makalah kelompok ke-6 ya, yaitu tentang metode dakwah Khulafaur Rasyidin. Pada minggu lalu tentang dakwah Nabi Muhammad, sekarang kepada dakwah Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama terkait makalah. Untuk format sudah oke, sudah sesuai dengan sistematika. Kemudian selanjutnya ini kelompok ke-6 ya. Asri Wahyuni, Abdul Muhaimin, Safiatus Suroya. Khulafaur Rasyidin. Baik. Untuk footnote, ini mungkin kelupaan ya. Untuk kelompok 6, coba perhatikan untuk judul tafsir Al-Azhar dimiringkan. Terus selanjutnya adalah untuk format kesimpulan. Untuk format kesimpulan ini kan mengacu kepada rumusan masalah di latar belakang. Ada berapa yang disampaikan, yaitu ada tiga. Tetapi kalau teman-teman lihat di makalah, rumusan masalah penutupnya sampai 10. Ini maksudnya meskipun ini tidak perlu penjabaran ya. Jadi kesimpulan itu adalah meringkas. Kalaupun ada penjabaran itu di setiap ringkasannya. Ya, di setiap ringkasannya. Nah, kalau ini adalah lebih kepada catatan penting. Nah, itu untuk kelompok 6 mohon coba disesuaikan format kesimpulan. Sesuaikan dengan rumusan masalah ada 3, maka jumlahnya 3.
Nah, masing-masing 3 itu baru boleh dijabarkan. Nah, kalau ini kan sifatnya itu adalah tentang catatan-catatan 1, 2, 3. Nah, melebihi dari rumusan masalah. Oke, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan mana makalahnya ini. Untuk tambahan kelompok 6 ini sudah, saya kira makalah ini sudah sangat bagus ya. Dan ini yang saya harapkan adalah bentuknya seperti ini. Saya lihat di fotonya juga udah, penulisannya sudah oke. Cuman kalau dalam menulis catatan kaki memang untuk tahun sekarang sudah tidak ada istilah pakai opcit. Coba dilihat di catatan kaki. Ada sebagian catatan kaki yang masih menggunakan misal opcit titik HLM. Opcit ini sudah tidak dipakai. Itu tahun 90-an. Ya, itu tidak masalah. Tetapi kita harus update. Nah, untuk tambahan, untuk kelompok 6, ini yang perlu disampaikan adalah ada sinkronisasi antara dakwah setiap khalifah terhadap di kasus zaman sekarang. Sebut misalnya dakwahnya Abu Bakar, ya, dengan berbagai strategi dan keputusan kebijakannya terhadap segala kasus yang pernah beliau tangani. Nah, apa kaitannya dengan strategi dakwah beliau di era sekarang? Dari sosok Abu Bakar lah, ini di penghujung setiap ini subbabnya saya kira perlu tambahkan. Contoh misalnya di akhir hayatnya Abu Bakar terkaitan dengan umat Islam dan bla bla bla. Nah, ini perlu disampaikan. Misal, saya kira penulis ya di zaman sekarang, misalnya kita masih perlu sosok seperti Abu Bakar, orang tua yang sangat bijaksana dan mengerti dengan apa yang harus dilakukan. Tidak hanya sebagai orang tua, beliau juga sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Meskipun usianya berbeda, tetapi beliau sangat menghormati. Nah, ini yang saya maksud, bahwa hubungan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Abu Bakar kemudian sebagai khalifah, kebijakannya itu orang tua. Itu bagaimana dalam konteks sekarang. Dengan kata lain, untuk tambahan makalah ini coba ditambahkan relevansi. Relevansinya, apakah masih relevan dakwahnya Abu Bakar yang meminta misal dulu ya tentang membukukan Al-Quran, ya misal termasuk misal apakah masih relevan ya, ya Sayyidina Umar itu membagi ghanimah, apakah masih relevan Sayyidina Utsman itu ya terkenal sebagai khalifah yang menurut orang orientalis itu nepotisme, karena di masa beliau hampir seluruh kursi-kursi jabatan itu adalah ada kedekatan keluarga. Nah, ini kritikan orang-orang barat. Apakah itu betul? Dan kalau memang betul, apakah di zaman sekarang itu sebuah pengulangan sejarah? Dengan kata lain, apa iya memang bahwa Khalifah Sayyidina Utsman itu tanda kutip seolah-olah mengajarkan tentang kepemimpinan itu paling baik adalah orang dekat. Bukan orang dalam, tapi orang dekat. Karena orang dalam itu adalah pemulus, sementara orang dekat adalah orang yang lebih tidak hanya pemulus, tetapi juga sebagai pemegang jabatan eksekutif. Nah, apakah sekarang itu demikian? Ya, nah itu penting untuk dibahas ini. Maka dalam buku Badriyatim, sejarah
kebudayaan Islam atau sejarah ya, itu disebutkan salah satunya faktor ributnya umat Islam di zaman masa Sayyidina Utsman, salah satunya adalah strategi beliau dalam mengisi pos-pos pemerintahan itu terkesan kepada keluarganya sendiri. Meskipun alasannya beliau itu adalah sebenarnya bukan nepotisme, ya, tetapi dalam ilmu politik ketika keluarga itu kan lebih mudah untuk diatur, memiliki visi yang sama, dan itu dibahas ya dalam dunia perpolitikan Asia al-Islamiyah. Apakah nepotisme adalah sebuah hal yang wajar? Bagaimana nanti kemudian berdampak kepada kebijakan-kebijakan publik? Nah, itu contoh. Sayyidina Umar lagi misal contohnya. Bagaimana beliau ya membagikan barang jarahan itu. Berbeda dengan Sayyidina Muhammad dulu. Nah, sekarang sudah nggak ada rampasan perang. Atau contoh misalnya yang paling mudah, paling sederhana, dakwahnya Sayyidina Umar untuk mengumpulkan orang-orang Muslim di bulan Ramadan untuk berjamaah salat tarawih. Hingga kemudian beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Nikmat bid'ah yang paling baik ya seperti ini, yaitu aku mengumpulkan orang-orang biar tidak semrawut, sholat tarawihnya dikumpulkan satu masjid berjamaah dan 20 rakaat. Beliau itu luar biasa, berani memberikan sebuah fatwa dan istihad sebelumnya belum pernah ada dan Rasulullah tidak mengajarkan. Maka beliau kemudian melabelinya ni'matul bid'ah hadhihi. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Kebijakan beliau Sayyidina Umar itu apakah masih ada di zaman sekarang? Lebih contohnya lagi bagaimana ceritanya Sayyidina Umar itu mengirimkan ya, menegur gubernur Damaskus kalau tidak salah, yang sempat ada proyek untuk perluasan tanah, relokasi, kemudian ada satu gubuk orang Yahudi digusur. Tetapi orang ini protes dan lapor kepada presiden yang saat itu Umar. Singkat cerita, dia si Yahudi ini jalan kaki ya dari Madinah ke Damaskus. Lalu kemudian sampailah lapor. Saya lapor presiden, saya tidak terima, saya rakyat kecil. Kenapa gubernur Anda itu semena-mena? Terus singkat cerita, sudah ini, ambilkan batu. Singkat diambil, terus dihunuslah batu itu dengan pedangnya Sayyidina Umar. Ya, di garis di batu itu, sana pergi. Bukannya mendapatkan jawaban dan solusi, jauh-jauh dari Madinah, si Yahudi ini cuma dapat batu di garis. Dia semakin marah dengan Islam, termasuk gubernur dan Umar. Tetapi apa buat, pesannya disampaikan. Dan apa yang terjadi saat mau menggusur kemudian menyampaikan batu itu, ya, gubernur Damaskus itu langsung gemetar dan langsung proyek bubar proyek, gagalkan, mandor cabut. Hanya sebatas isyarat. Nah, apakah sekarang masih ada itu? Dalam arti melindungi minoritas. Nah, ini yang di makalah belum ada. Saya belum baca detail apakah cerita tentang Sayyidina Umar yang melindungi minoritas dalam hal ini kaum Yahudi. Ya, padahal itu bukan tempat ibadah, rumahnya saja digusur karena ada proyek relokasi. Coba teman-teman lihat di berita itu, Satpol PP biasa demi penertiban dan semacamnya. Nah, ini padahal dulu tidak ada sertifikat tanah itu. Hanya lapor saja. Dan pertanyaannya apakah itu masih bisa terulang kebijakan Sayyidina Umar yang tidak memandang bulu. Dan berkat itu Yahudi kemudian masuk Islam. Nah, ini
menjadi dakwah keren sekali bagi kita ini untuk bisa mencontoh bagaimana Sayyidina Umar itu luar biasa. Yang awalnya backgroundnya bahasanya sederhananya preman lah kan, mantan preman, singa padang pasir, tetapi memiliki jiwa yang luar biasa. Nah di Indonesia itu ya banyak hukumnya itu ya tumpul ke atas tajam ke bawah, apalagi dalam minoritas itu. Makanya dulu almarhum Gus Dur itu terkenal sebagai bapak bangsa karena sangat mementingkan minoritas. Di saat para orang birokrat, ya, para pemerintahan itu memikirkan bagaimana mayoritas diperbesar, sementara Gus Dur tampil justru melirik kepada minoritas. Sampai kemudian menerima dan mengakui agama, ya, Konghucu dan hari liburnya. Nah, itu sebuah bentuk. Tapi sampai sekarang apakah kemudian dakwanya Gus Dur dilakukan sampai sekarang masih relevan? Kenapa kok bisa kemudian dulu Gus Dur begitu disegani? Sementara sekarang ada orang yang ngikut-ikut dengan Gus Dur malah justru dicaci maki. Yang kemudian mengatasnamakan katanya muridnya Gus Dur. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Nah, ini penting untuk dianalisa. Relevansi itu apakah masih pas? Bagaimana Sayyidina Umar itu yang ceritanya itu ya, menemui ibu dengan anaknya malam-malam nangis-nangis karena dibohongin dimasakin batu. Tetapi Sayyidina Umar sendiri yang ngambil tergopoh-gopoh. Sementara Zubair bin Awam itu bingung mau bantu apa. Itu. Bayangkan apakah masih ada. Itu yang mungkin kemudian dipakai oleh sekarang belusukan. Tetapi belusukan politik. Bukan belusukan karena dia takut dengan jabatannya. Nah itu maksud saya itu. Jadi tradisi belusukan sudah ada. Cuman motifnya berbeda. Kalau dulu itu bukan mencari suara, karena memang mendengar suara rintihan. Supaya menjadi saksi. Saya ini harus tanggung jawab. Gitu. Nah, sementara kan belusukannya belusukan cari suara. Nah, apakah masih relevan itu belusukan-belusukan itu? Banyak sekali cita-cita. Saya tidak tahu ini makalah juga menyampaikan hal demikian atau tidak. Tapi yang pasti ini makalah sudah memberikan satu pemahaman bahwa kita semua bahwa dakwah yang apa yang disampaikan Khulafaur Rasyidin sebagai generasi khilafah yang paling bagus, ya, kepemimpinan paling baik itu adalah kepemimpinan Khalifah Ar-Rasyidun. Harus diteladani, yang perlu kita minimnya adalah apa yang disampaikan oleh generasi pertama tadi itu sebagai khairul qurun, termasuk Sayyidina Ali, anak muda. Bagus beliau itu. Das. Ya, cerdas. Banyak kebijakannya beliau. Termasuk saat berseteru dengan keluarganya Muawiyah. Meskipun sampai beliau wafat pun anaknya pun masih kena getahnya. Husain dibunuh dan dipenggal. Terjadilah peristiwa Karbala itu. Tetapi bagaimana Sayyidina Ali itu diplomatnya luar biasa, diplomasinya. Ya, banyak jasa-jasa beliau. Tetapi ya itu, setiap masa pasti ada kekurangan. Dan menurut para pakar sejarah, di zamannya Ali adalah munculnya fitnah Islam terbesar awal mula. Itu dengan lahirnya perseteruan antara kelompok yang mendukung Ali, yaitu Syiah, dan kelompok yang keluar dari pendukung Ali, yaitu Khawarij. Dan sampai sekarang masih Khawarij, ya, sampai sekarang masih dalam bentuknya berbeda. Bagaimana sikapnya
Sayyidina Ali itu kepada istri Rasulullah Aisyah karena soal polemik Sayyidatina Aisyah yang menginginkan supaya pembunuh asli Sayyidina Utsman segera dicari dan diketemukan. Sementara Sayyidina Ali tidak mencari, dianggap bertele-tele, malah memikirkan hal lain. Ya, malah justru kemudian memikirkan, ya, sudah mempersiapkan anaknya Sayyidina Hasan untuk menjadi penggantinya. Sayyidatina Aisyah marah. Nah, ini belum selesai siapa pembunuh aslinya, kok bisa-bisanya Sayyidina Ali diprovokator itu. Maka terjadilah perang antara menantu Rasulullah dengan istri Rasulullah. Bagaimana konsepnya itu? Coba. Maka terjadilah perang Jamal itu. Kenapa? Karena Sayyidatina Aisyah saat perang menggunakan onta. Meskipun tidak terbunuh dua-duanya, tapi masyarakat Islam sama-sama itu banyak yang terbunuh. Bagaimana menyikapi itu? Perang saudara. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, luar biasa. Dan termasuk juga bagaimana dakwahnya Sayyidina Ali menghadapi kelompok-kelompok pemberontak Tauhid Khawarij. Apakah langsung diperangi dan sebagainya. Yang mengatakan dirinya kafir, padahal mereka sebenarnya setia. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah bentuk dakwah mereka semua, para al-khulafaur rasyidun. Maka saya kira teman-teman sudah perlu untuk sesering mungkin untuk membaca literasi bagaimana para khalifah ini. Ya, bahkan menurut Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya ketika membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa beliau mengatakan kepemimpinan yang paling baik dan absah, tidak ada khilafah setelahnya, adalah khilafah, ya cuman masanya 4 khalifah ini. 4 khalifah ini yang paling baik. Dan semuanya diakui. Ya, semuanya diakui. Berbeda dengan Syiah, mereka cuma mengakui Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak. Sementara kita Ahlussunnah, An-Nahdiyah terutama atau siapapun di Indonesia, ya, Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia, kita mengakui semua khalifah 4. Khalifah 4. Yang kemudian sering digambarkan dalam tokoh kepemimpinan itu, Abu Bakar adalah seorang sebagai penasihat karena beliau orang sepuh. Umar adalah sebuah panglimanya. Utsman adalah bandarnya atau yang menjadi ekonomnya. Sementara Ali adalah anak mudanya, diplomatnya. Ketika 4-4-nya ini kumpul dalam sebuah negara, jadi itu negara. Pertanyaannya, pernahkah Indonesia kumpul sosok 4 ini? Nah, ini semestinya itu dianalisa dalam makalah ini. Itu. Jadi apa yang kita bahas itu bisa bergerak di masa lalu, masa kini, dan besok masa yang akan datang. Itu namanya analisa gerak double movement. Gerak dari ke belakang, ke depan, dan sekarang. Supaya apa? Supaya apa yang kita bahas di setiap makalah itu memiliki minimal, kalaupun bukan solusi, adalah sebuah deskripsi yang kemudian nanti bisa menjadi pertimbangan. Itu yang saya harapkan demikian. Jadi bukan hanya sebatas menceritakan. Ya. Nah, maka dalam dunia perkuliahan itu nanti ada namanya pendekatan atau penyajian sebuah penelitian.
penyajiannya itu Anda deskripsi, analisis, atau perbandingan, komparatif. Kalau deskripsi cuma nggambarin saja bahwa Khalifah 4 ini bla bla bla, ya udah kayak cerita, kayak buku sejarah saja. Ya, maka harus ada sentuhan analisis. Analisanya di mana itu? Ya. Jadi analisa itu adalah mempertanyakan setiap cerita kisah yang terjadi dari setiap khalifah. Itu namanya analisa. Lebih bagus lagi ada komparatif, ada komparasi. Menggabungkan, mengkomparasikan khalifah 1 bahkan dengan khalifah dulu dengan khalifah sekarang. Nah, itu tidak hanya mendeskripsikan, juga ada analisa di situ. Nah, yang saya harapkan, kalaupun tidak bisa komparasi dalam sebuah penyajian makalah, minimal Anda itu analisa. Jadi menggambarkan, kemudian ada sentuhan analisa di dalam. Ya, ini yang saya. Tapi secara overall ini semuanya udah bagus. Saya yang ini harapkan makalah yang saya kira inilah cukup representatif untuk penulisan makalah. Cuman sayangnya di kesimpulan ini yang tidak sesuai dengan rumusan masalah. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan. Tapi sebelum saya cukupkan, saya sudah note untuk petugas yang tidak bertanya ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana janji saya dan ultimatum sejak kontrak kuliah, bahwa akhir bulan Juli adalah pengumpulan semua makalah. Tadi malam ketua sudah menyampaikan, mohon untuk segera ditata dan diingatkan, ya, akhir bulan Juli, sekarang tanggal 27, masih ada berapa, 4 hari lagi, ya, silahkan. Ustadz, berarti kalau sudah dikumpulkan sudah tidak boleh direvisi atau itu yang harus dipresentasikan? Tidak. Kenapa? Terus kalau emang harus ada revisi, kenapa harus dikumpulkan lebih awal? Nah, ini pertanyaannya bagus. Supaya kalau misal tidak, ya, pas hari H, Anda semua bagiannya tidak buat, sementara ada makalah yang mentah itu tadi. Tetapi sementah-mentahnya makalah, saya sudah memberi kasih dari sejak awal itu. So, kok dari pertemuan kedua atau pertama itu, berarti udah berapa minggu. Saya kira membuat makalah dengan itu juga tidak terlalu lama untuk berminggu-minggu, ya. Nah, itu. Ini yang saya maksud, bahwa mohon segera dikirimkan untuk antisipasi tindakan preventif kalau misal si kelompok A pas hari H belum nyusun, tapi masih ada, karena untuk ban serep. Artinya, kalau apa yang nanti dikumpulkan di akhir ini silakan direvisi, bahkan saat mau presentasi punya versi yang lebih lengkap, silahkan. Saya hanya ingin menunjukkan komitmen dari teman-teman semua. Bisa nggak kira-kira? Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Besok kita masuk kembali. Untuk saya tidak akan meminta ke ketua kelas. Ketua kelas tugasnya sudah banyak, yaitu mengumpulkan semua makalah. Yang terakhir, kemudian untuk nanti saya butuh beberapa orang untuk di penghujung semester ini untuk mengumpulkan makalah-makalah yang sudah direvisi untuk dibukukan. Ya, saya nanti akan meminta beberapa orang supaya yang terutama memiliki laptop lah, ya, biar mudah untuk bisa mengedit. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Ustaz.